Pangeran Diponegoro. Meski jiwa dan ragamu telah tiada, semangat juangmu masih tersisa. Meski cita-citamu tak terwujud, wasiatmu tetap berlanjut. Lidah cucumu tak pernah kering, ngajak dialog yang penting-penting. Kita sering alergi kalau berbicara soal sekuler, padahal kita harus berdiskusi soal sekuler itu. Tidak usah sungkan, sang pangeran dengan terus terang berbincang ihwal yang satu ini. Berikut adalah wawancara Behi Pakubumi dengan sang pangeran. Assalamualaikum Eyang, cucumu sekarang ingin tahu tentang sekuler. Apa definisi sekuler itu? Secara luas, arti sekuler adalah memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Jika dipersempit, sekuler adalah memisahkan agama dengan urusan negara. Sekuler itu lawan katanya, menurut Eyang, adalah religius. Nah, kalau begitu, Indonesia ini negara sekuler atau religius? Sebenarnya Indonesia itu negara religius, tetapi anehnya hukum perundang-undangan yang dihasilkan banyak yang menjurus pada praktek sekuler. Apakah ada bukti bahwa Indonesia itu religius? Bukti yang telak adalah Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan bukti yang tersurat secara jelas. Bahkan sila pertama ini adalah perwujudan tauhid yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas. Siapapun tidak dapat mengingkari bahwa Pancasila mengandung konsep religiositas atau keagamaan. Maksudnya? Leluhur bangsa Indonesia dan kita sekarang mengakui bahwa ada kekuatan gaib, yaitu Tuhan, yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Inilah konsep keagamaan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu, manusia Indonesia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Adakah bukti religius yang lain? Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 antara lain menyatakan, "Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya dan negara kita akan bertuhan pula." Tadi Eyang mengatakan ada undang-undang yang menjurus ke praktik sekuler. Yang mana itu? Banyak undang-undang peninggalan kolonial yang masih berlaku hingga sekarang. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak pasalnya beraroma sekuler. Undang-undang yang sudah religius yang mana? Di antaranya adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Haji, dan Undang-Undang Zakat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa negeri kita ini setengah hati menerapkan konsep religius dan meninggalkan paham sekuler. Apa karena ada kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara Islam atau khilafah? Pertanyaan yang cerdas. Sebenarnya tidak perlu takut atau khawatir soal yang satu ini. Ingat pesan Muhammad Rom bahwa istilah negara Islam dan khilafah itu jangan dipakai. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang tidak menyetujui istilah itu. Malah ada yang alergi mendengarnya. Apakah Eyang setuju terhadap pendapat Mr. Muhammad Rom ini? Ya, Eyang setuju. Eyang juga setuju pendapat Amin Rais yang menyatakan negara Islam itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada perintah untuk menegakkan negara Islam. Jadi
Bagaimana hubungan antara Islam dan negara Indonesia? Islam dan negara Republik Indonesia sudah dihubungkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang penting adalah selama negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat egalitarian, itu sudah cukup sebagai negara yang baik menurut Islam. Lalu bagaimana peran MUI? Ini yang menjadi masalah. Diakui atau tidak, sekarang ini kita masih berdebat apakah negara kita ini sekuler atau religius. Di satu sisi kita dalam kegamangan, di sisi lain kita ternyata mengesampingkan atau bahkan menyingkirkan peran ulama. Maksudnya? Semula MUI itu diadakan untuk menjembatani pemerintah dan umat Islam. MUI akan berfungsi baik jika diberi kebebasan, sehingga tidak ada kesan majelisnya para ulama ini hanya melaksanakan pesan pemerintah. Inilah yang kemudian menyebabkan ulama di negeri kita ini tersingkir dari perannya dalam urusan kenegaraan. Sebaiknya bagaimana? MUI harus diberi kebebasan. Dengan demikian, majelis ini dapat mengoreksi dua arah. Pertama, koreksi terhadap pemerintah kalau langkah pemerintah berakibat negatif. Kedua, koreksi terhadap umat sehingga ulama akan selalu menjadi pembimbing masyarakat. Apa wasiat Eyang? Sekali lagi, MUI harus diberi kebebasan. Kedudukan majelis ini harus lebih tinggi daripada kedudukannya sekarang. Tugas pokok dan fungsinya pun harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ulama yang sebenarnya, termasuk tugas kenegaraan. Itu saja. Wassalam.